Kembali lagi di podcast Bandung Review bareng Opai, dan kali ini ada Niken di sini sebagai apa Niken? Kerjanya apa sih? Panggil ke sini Ken bisa nggak? Iya bener. Jadi tadi emang berapa kali bukan kita ya, Bandung Review ngundang Niken, cuman sibuk nih kayaknya. Berapa kali kita ngundang nggak jadi. Terus kemarin terakhir kita hari apa tuh kemarin? Selasa. Nggak jadi juga. Padahal libur loh. Maaf Cuma ya. katanya belum mandi jadi oke. Iya, senang banget akhirnya bisa collabs nih sama Bandung Iya Review. dong. Bisa ada di sini. Hai semuanya, selamat. Aku Niken dan Nah, pekerjaan aku adalah seorang PNS. seorang PNS. Nah, kenapa ngundang Niken? Karena ada cerita yang menarik. Jadi dulu tuh kenal Niken waktu di SMA 17 kan. Nah, terus kesini-kesininya ngelihat dia jadi model, model terus jadi penyiar segala macam. Akhir-akhirnya jadi PNS. Karena kan pandangan orang tuh kalau jadi PNS kadang-kadang berbeda ya gitu. Kalau sekarang mungkin PNS 2.0 atau berapa ya gitu, jadi lebih modern. Dan kalau dulu ngedengar kata PNS tuh kayak oke, kayak gini gitu. Nanti kita tanya-tanya gimana sih jadi PNS dan kenapa jadi PNS, padahal kan di dunia modeling dan dunia penyiar itu kan jalurnya jalur kreatif gitu. Kenapa masuk PNS yang dalam tanda kutip kebanyakan orang nyangkanya monoton gitu kan. Makanya kita cerita gitu. Boleh. Oke, kita mulai dari Niken itu pertama kerja kapan dan jadi apa? Sebenarnya kalau dibilang pertama kali kerja itu lulus SMA. Lulus SMA udah kerja? Pas kuliah tuh udah mulai kerja. Oke. Pekerjaan pertama sebagai penyiar radio. Ya, radio radionya adalah radio anak-anak, jadi sapanya adalah halo Sobat Cilik gitu. Iya. Dulu sempet pernah denger sih beberapa kali. Oh thank you. Jadi di radio anak-anak itu kemudian baru setelah itu merambah ke MC. Terus dari mulai MC-in Lomba Mewarnai sampai MC-in acara acara kementerian, acara yang ada di Bandung ya, tapi ya lagi kegiatan apa terus diminta bantuan kayak gitu. Terus itu jadi awalnya dari situ ya. Jadi memang sih dari zaman waktu SMA itu memang udah kayaknya sering banget ngomong dan seneng banget ngomong kayaknya gitu. Kesini-kesininya memang sempat ngikutin kayak misalnya pas jadi penyiar radio ngikutin sebentar, cuman kesininya udah agak nggak ngikutin gitu. Makanya pengen tahu nih apa aja perjalanan hidupnya nih gitu, perjalanan kerjanya, karirnya gitu maksudnya. Karena kita udah lama banget gak ketemu ya. Udah lama banget. Alhamdulillah sekarang ketemu. Terakhir kontak-kontakan tuh kayaknya mesen bantal deh ya waktu itu ya. Oh iya bener. Kan? Masih ada loh di rumah. Jadi dia pernah desainin bantal di rumah aku. Jadi dulu pernah jualan bantal. Jadi kalau gue tuh biasanya campur-campur lah semua dijual gitu. Nah, akhirnya ya kayaknya itu terakhir deh. Iya. Berbakat loh dia, banyak banget. Gitu. Sebenarnya karena butuh sih, bakatku butuh kalau bahasa Sundanya gitu. Sebelum dilanjut, kita ini lagi ada di Bobo Box. Kita dapat promo dari temen yang kerja di Bobo Box. Nanti mungkin reviewnya, videonya terpisah ya. Antara mungkin nanti ada di YouTube, Instagram, atau juga TikTok. Nanti lihat aja. Jangan lupa di follow ya. Sambil joget gitu ya? Oh, enggak juga. Enggak joget dong. Masa reviewnya sambil joget-joget? Gitu ya. Mungkin kebenaran mumpung ada Niken di sini, kita minta tolong Niken buat joget-joget gimana? Tidak, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Tadi mulai dari udah penyiar radio itu sampai kapan? Sampai kuliah apa lanjut? Selama masa kuliah tuh nyobain siaran, kemudian dari siaran nyobain MC. Beda banget ya kalau yang udah pernah siaran, cara ngomongnya juga kan kayak Masa? Iya bener. Coba lanjut ya. Terus dari siaran abis itu nyobain MC, nyobain TV lokal. TV lokal. Iya, Sampurasun Wargi Bandung. Nah, gitu. TV apa dulu? Emang boleh sebut ya? Boleh dong. Masih ada nggak tapi? Nggak apa kan cerita perjalanan. Ada ya? Dulu di programnya PJTV. PJTV. Pajajaran Televisi. Oke. Masih ada yang nonton? Mudah-mudahan masih ya. Terus dari sana barulah udah di TV lokal. Terus udah dari sana pindah radio lagi, training lagi, mulai lagi dari awal, tapi MC masih jalan sambil kuliah sampai akhirnya lulus. Oke, kuliahnya jurusan apa? Ilmu komunikasi. Pantes, nyambung kan gitu. Nah, masalahnya selanjutnya ini akan menjadi PNS. Cuman nanti sebelum ke ranah PNS, kita tanya dulu, memang hobinya itu ngobrol, apa hobinya itu jadi
maksudnya interaksi sama orang, sosial atau gimana sih? Kenapa ngambilnya MC, kenapa ngambilnya penyiar yang notabene ngobrol semua? Kebetulan itu bukan saya yang ngambil, ada yang nawarin. Oh gitu. Ada yang nawarin kebetulan diambil gitu. Iya, bener diambil. Oke. Alhamdulillah. Anaknya gampang lah. Kayak Gampang bisa. ya? Tinggal calling berapa, cocok, berangkat. Gitu. Berapa 5% ya? Banding seru. Iya. Iya. gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin hobi, ternyata ngomong itu adalah hobi yang baru diketahui kemudian. Karena mungkin ketika ngomong tuh kan sebenarnya kebutuhan hidup ya. Oke, ya bisa jadi. Kebutuhan hidup kan. Dan ketika masuk SMA tuh baru ketahuan ternyata punya potensi ya si anak ini tuh. Gara-garanya apa tau gak sih? Apa tuh? Dia tuh disodorin mic sama senior kita. Oh gitu, disodorin terus kepaksa Terus aja gitu. Kepaksa, kayak aku kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pendek dan gampang terlihat gitu. Kamu sini dipanggil gitu, terus dikasih mic. Terus kebetulan kakak seniornya itu ngobrolnya agak gimana dan aku pertama kali dijawab, anaknya defensif juga kan, tidak ingin dijatuhkan di depan halayak. Bener. Ada bisa nih ternyata, mungkin harusnya aku ini stand up kali ya. Kayaknya gitu. sih. Jadi awalnya dari situ gara-gara disodorin mic, terus antara potensi dan kepepet juga. Pas SMA terus dari situ disuruh sama gue, ini kan MC-in acara sekolah. Oke. Iya kan? Iya. Akhirnya ada almarhum guru kita Pak Asep. Iya pasti. Dulu sering banget akhirnya, ini kan MC ya, ini kan MC. Dari situlah berkembanglah percaya dirinya. Ternyata kadang kita tuh perlu didorong dulu buat tahu kita tuh bisanya apa. Oke, benar. Itu yang aku alami. Jadi setelah lulus kuliah itu masih di penyiar radio atau misalnya cari kerja lagi atau gimana? Nah, ini menarik. Jadi ketika udah lulus, salah satu senior di radio tuh pernah nanya gini, lo udah lulus mau ngapain? Terus jawaban spontan saat itu adalah, gue sih kayaknya bakal kerja kantoran deh, gitu. Dan kayaknya Tuhan tuh maha mendengar ya. Jadi be careful with what you wish for, tuh bener banget. Hati-hati sama omongan, sama ya omongan tuh doa ya. Jadi hati-hati banget tuh kejadian. Ternyata nyodorin lamaran kerja di acara job fair, dapat panggilan tuh. Selamat Anda diterima bekerja di sini. Awalnya tuh pengennya kan bekerja di dunia televisi lagi, di stasiun televisi jadi reporter. Pada saat itu ikut interview di reporter, tapi ikut interview di bank, ikut interview di wah, pokoknya semua yang manggil ya, semua yang manggil. Anak baru lulus kan, rasa curiosity-nya untuk nyoba segala macam tuh. Terus apalagi udah masuk job fair kan semua. Rata-rata kan kayak gitu. Oh, ada kakak gitu ya. Iya. Sampai bawa banyak, dulu kan masih kertas kan, kalau sekarang udah kalau sekarang kan copy paste, kalau udah send email aja kan. Waktu dulu kayaknya kita ngeprint kan banyak banget ya. Ada booth apa masukin sampai akhirnya semuanya nelpon. Dilematis pada saat itu juga sempat ngalamin. Akhirnya yang paling cepat aja yang oke, ini kan kita dealing ya langsung. Kerja kantoran lah. Pekerjaan kantoran pertama namanya PR, sesuatu yang aku impikan ya. Tapi ternyata PR di sana itu adalah property relation. Oh, beda. Bukan public relation. Bukan. Iya, tapi kerjaannya sih sebenarnya agak mirip, berhubungan juga sama orang gitu ya, ngobrol juga sama orang, tapi mungkin sifatnya adalah mengelola properti. Dan itu nggak jadi penyiar, maksudnya nggak sampingan berapa? Enggak, itu kerjaan utama, iya. Kerjaan utama kok kayak udah deh mulai nggak MC, mulai jauh lah, apalagi dari situ ditanya juga kan, kerja mau di Bandung aja? Enggak, kayaknya aku tuh bakal kerja keluar kota. Terjadi guys. Terjadi. Di kantor tempat aku bekerja itu menempatkan aku di Cirebon. Wow. Oke. Jadi hati-hati Anda yang baru akan lulus ya. Omongan adalah doa, tuh bener banget. Oke, ngomongin soal doa nih. Sebenarnya antara hati-hati dan memang bisa jadiin potensi untuk harapan ya. Jadi karena aku juga dulu pernah gitu. Dulu aku sempat kuliah di Korea. Nah, waktu di sedang kuliah itu si profesornya ngomong, nanti udah lulus dari sini mau kerja di mana? Tetap di Korea apa di Indonesia? Dulu pinginnya di Indonesia aja karena ya biasalah homesick segala macam, pengen di Indonesia. Terus coba cari perusahaan yang kamu pengen kerja di Indonesia. Random tuh, random browsing segala macam perusahaan Korea Indonesia, ternyata adalah di Cilegon, gitu salah satu perusahaan. Nggak tahu kenapa pulang ke Indonesia nggak nyari ke perusahaan itu, mulai usaha dulu kan, kayak dulu aku sempat punya kedai segala macam sampai bantal juga. Iya, sampai bantal, pokoknya pengen jadi pengusaha lah dulunya ceritanya. Nggak kerja kantoran, iseng-iseng
pas ada job fair dan lain-lain, aku juga masukin ke situ. Masukin ke situ. Dan itu random, nggak kepikiran dulu di Korea pernah ngucap itu gitu. Akhirnya masuk, dipanggil, kedai ditinggal. Jadi kedainya udahan tuh ceritanya. Singkat cerita udahan, ditinggal, dan aku ke sana lah, ke Cilegon kerja. Nah, ingetnya adalah ketika di Cilegon aku kan beres-beres tuh. Masih pakai tas yang dari Korea. Ada satu notes waktu aku nulis di sana kan mau jadi apa, mau kerja di mana gitu kan, ditulis di notes. Ternyata perusahaan itu dong. Gila. Semesta mendukung, guys. Semesta mendukung, tapi juga aku sebenarnya nggak niat dan belum tahu pasti ini perusahaan apa dulunya gitu. Jadi kayak yaudah tulis aja gitu. Tulis aja, dan ternyata terjadi, bener. Ya sekarang udah resign sih. Bapak nggak puas di sana? Ya mungkin ada tempat lain yang lebih ini. Alhamdulillah. Gitu. Jadi memang kadang ada yang ngomong kan perkataan adalah doa. Benar. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kan udah kuliah nih, udah masuk Udah ke lulus. pekerjaan. Nah, pekerjaan itu berapa lama? Yang PR tapi bukan public relation itu? Itu di Cirebon 1 tahunan. 1 tahun, oke. 1 tahunan, tapi itu pekerjaan yang karena aku tidak di Bandung ya. Di sana itu ketemulah sama satu temen yang ternyata dulu tuh dia adalah orang radio juga. Oke. Orang radio tapi beda radio. Cuman kenal gitu kan, karena biasanya lingkupnya radio tuh suka saling tahu. Jadi dia bilang kayak gini, Ken mau siaran lagi nggak? Ditawarin kayak gitu? Terus diambil? Super happy banget. Diambil? Iya. Jadi aku sempat siaran beberapa bulan di salah satu radio di Cirebon. Radionya juga radio anak muda dan dewasa keluarga gitu loh. Radionya kesehatan juga, ada segmen kesehatannya gitu. Jadi aku pegang acara yang anak muda yang di abis jam kantor. Oh, jadi double kerjanya. Iya, sebaik itu loh radionya. Jadi aku senang banget. Jadi ketika orang tahu kamu punya potensi, terus hubungan kamu baik, ternyata masih ada yang manggil lagi. Benar. Dan itu jadi kayak obat yang kangennya gitu loh. Terus kangen sama dunia radio, siaran lagi di sana. Oh, jadi kebenaran pas di sana tuh masih ada hubungannya dengan komunikasi dong? Iya, masih ada hubungannya dengan komunikasi. Kerjaan juga sebenarnya hubungannya komunikasi juga. Cuman bukan langsung public relation gitu. Nah, setelah itu sempat juga kan ganti perusahaan ya waktu Ganti itu? perusahaan Balik lagi ke Bandung? Tidak, aku ke Jakarta dulu. Oh, oke. Nah, itu kerjanya apa tuh yang waktu di Jakarta? Dia di masih Jakarta ngobrol di televisi. Iya. Jadi waktu itu ada open recruitment TV manggil lagi, tapi dia TV news. Terus tapi aku nggak bisa datang. Terus akhirnya yaudah deh, karena aku udah cancel sama TV yang itu, coba lagi cari TV yang lain. Dapat TV yang lain ini, ketemu sama HRD-nya. Ternyata HRD-nya ini tidak menawarkan aku jadi news reporter, pemirsa. Itu aku agak sedih sih, karena kayak dalam hati itu pengen banget jadi news reporter. Kayak berasa percaya diri sekali bahwa Niken tuh bisa jadi news reporter. Sebuah kebanggaan ketika akhirnya jadi orang pertama yang tahu berita. Pada saat itu ada keinginan kayak gitu kan. Wah, ambisius sekali. Karena kalau reporter tuh kayak lebih pride gitu kan sih? Iya, mungkin ya pada saat itu tiba-tiba harinya menawarkan, nih kamu kayaknya cocok deh jadi AE. Tahu AE? Akun eksekutif? Yes, yang jualan gitu kan. Nih kamu kayaknya cocok deh jadi AE. Kamu tuh kayaknya bisa deh jualan. Terus ya kalau jadi AE ya, kamu tuh bisa achievement goalnya tuh segini nominalnya tuh kayak wow. Terus pada saat itu kan mungkin anak muda yang masih ambisius banget, kayaknya gue bisa deh. Akhirnya sign kontraknya jadi AE. Gitu. Padahal udah tes cam loh. Jadi akhirnya jadi AE tuh. Jadi AE di Jakarta. Ketemulah sama anak-anak agensi. Nah, ketika ketemu anak agensi di Jakarta tuh banyak banget orang Bandung. Super happy banget ketika kenal. Nih Ken, wah, tahu-tahu tiba-tiba gue butuh VO nih Ken buat program gue gini. Oh, itu udah masuk ke VO nih. Udah sebenarnya VO tuh udah dari zaman masih di Bandung, dia zaman kuliah tuh udah nyambi VO. VO misalnya dia megang company profile-nya apa. Dari situ berlanjut lah nge-VO-in. Seneng banget sih gitu ceritanya. Oke, jadi kalau aku lihat ya pekerjaan Niken sampai sekarang tuh kebanyakan di dunia komunikasi, entah itu di penyiar radio atau MC segala macam yang memerlukan skill komunikasi kan. Nah, terakhir aku denger nih kamu kerjanya di PNS. Betul. Nah, itu PNS-nya ada hubungannya juga sama komunikasi nggak? Atau tipikal PNS yang zaman dulu itu kalau kita tahu kan kayaknya kerjanya monoton ya di kantor terus
yang jam sekian sampai jam sekian ngapain itu udah kebaca banget. Nah kalau sekarang gimana sih? Kata siapa monoton? Kebanyakan banyak orang Iya. gitu. Karena kebetulan ini juga mungkin salah satu doa ya, pengennya ketika itu adalah panggilan jiwa dari orang tua. Kamu kalau bisa jadi PNS dong, gitu-gitu. Itu kayaknya Ini cita-cita ada semua orang tua deh kayaknya. Ya Allah, bapak dan ibu orang tua mungkin. Dan ternyata bisa loh menjadi PNS tapi tetap passionnya kamu tetap jalan, karena Masih bisa juga. masih bisa. Oke. Karena aku apply-nya jadi humas sesuai dengan jurusan kuliah aku, sesuai dengan apa yang aku suka gitu kerjainnya. Jadi pas lagi pembukaan CPNS emang nyari nih yang menerima ilmu komunikasi dan humas, dapatlah di kantorku sekarang. Oke, nah kan mungkin jangan orang lain lah. Aku sendiri kadang-kadang anggap PNS itu adalah hal yang monoton gitu ya. Karena mungkin image-nya zaman dulu seperti Iya. itu. Cuman memang kesini PNS, PMKOD segala macam tuh udah mulai berubah tuh ke ranah dunia digital. Betul. Cuman kalau Niken nih sekarang karena humas nih, humas masih ada hubungannya sama hal monoton yang dulu-dulu, atau sekarang udah merambah ke dunia digital atau dan lain-lain gimana? Sebenarnya sih kalau untuk humas di karena aku di kementerian juga ya, tapi unit kerjanya ada di daerah. Oke. Kita sama deh kayaknya, semua humas di lingkup pemerintahan itu berpacu sama digitalisasi. Oh, Itu udah iya mulai banget. maju ya? Iya. 4.0 apalagi ya, sekarang udah bukan 2.0 lagi Oke, kan, udah oke. 4.0. Semuanya tuh terdigitalisasi. Bahkan kita absen aja udah terdigitalisasi. Ketahuan kalau telat bisa langsung potong 2% ya kan. Sekarang lebih gitu ya? Iya, kemudian report apa segala macam semuanya udah online. Bahkan apa yang kita kerjakan itu harus memang kita upload juga ke sosial media. Jadi oke. kalau dibilang akhirnya tetap inline sama komunikasi, iya banget. Jadi karena aku humasnya sendirian ya di Oke. kantorku, walaupun ada banyak banget yang bantuin, tapi atas nama title humasnya cuman aku. Cuman ada banyak orang yang bantu karena untuk publishing berita, untuk MC di kantor pun masih. Wow. Kebetulan MC di juga. kantorku ada radio loh. Serius? Super, iya serius Terus banget. suka digunain apa? Maksudnya Iya. ada kegiatan juga? Ada. Karena kantorku ini kan basisnya adalah pertanian. Dan kita punya radio untuk penyuluhan pertanian. Radio apa tuh namanya? Namanya Mega Tani. Halo Mega Sobat Tani. Tani gitu. Sobat Tani, Iya. oke. Jadi jadi belajar juga nih tentang pertanian. Jadi siaran iya, terus ngisi videonya iya, kemudian juga bikin skrip iya, Seru kadang. banget ya, kayak agensi gitu ya jadinya ya? Iya, jadi sebenarnya apa yang sebenarnya aku pengen kan, ini kan pengen jadi reporter, kewujud juga di kerjaan ini. Oke. Ini kan pengen nulis berita, kewujud juga di kerjaan ini. Ini kan pengen tetap nge-MC, ini kayaknya kantor tiap ada acara, Mbak ini kan tolong MC-in gitu. Masih kejadian dan harapan orang tua untuk kamu kerja jadi PNS juga terwujud, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Mungkin juga doa yang tadi dari perkataan juga kan. Iya. Nah, Gitu. kalau dilihat sekarang ya PNS itu mungkin nggak kayak dulu, lebih banyak majunya dan lebih mungkin apa ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman kali ya, gitu. Dan kelihatannya sih seru gitu karena kalau orang pengen punya hobi kayak gitu, biasanya nggak pernah kepikiran tuh PNS. Pasti mungkinnya ke dunia agensi, dunia penyiar atau dunia multimedia lah ya gitu ya. Nah ternyata ada nih, nah kebenaran akhir bulan ini katanya ada pembukaan dan katanya ditunda ya. Aku nggak tahu, aku belum ngecek berita baru. Aku baru dapat katanya ditunda, jadi okay. sabar ya katanya gitu. Nah mumpung belum ada pembukaan lagi dan mungkin jeda sebulan atau nggak tahu, mungkin nggak akan lama sih. Nah itu bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang pengen mengembangkan diri, itu bisa juga di PNS, benar nggak sih? Betul. Karena sebenarnya makin kesini tuh job desk-nya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya leveling pekerjaannya juga banyak, jadi ada yang terfokus. Jadi untuk humas sendiri tuh ada kayak dibagi, ada terampil, ada ahli pertama ya. Jadi kayak kalau terampil itu kamu lulusan belum jadi S1 pun bisa. Oh bisa. Iya, misalnya nih ada teman-teman yang mungkin lagi nonton, aduh pengen banget tapi aku tuh belum S1. Ternyata bisa loh, karena itu ada jalur untuk terampilnya untuk jadi humas ya. Ada humas ahli, kayak ahli itu biasanya standarisasinya ada S1. Pekerjaannya itu tergantung dari si kantornya sendiri sebenarnya, tapi kurang lebih sih kayak gitu sih, aktivitas sosial media, berita, komunikasi dengan publik. Oke, seru banget sih. Jadi ya itu, dunia PNS nggak kayak yang kita pikirkan ya. Jadi seru banget gitu, bisa bikin video, bisa radio juga, bisa macam-macam tergantung. Sekarang banyak yang bikin podcast malah. Serius? Kementerian Keuangan Dia itu pernah bikin podcast? Bikin podcast.
Wow, bisa kalah nih. Banyak banget, semua Oh, gitu. semua membuka dirinya karena ada peraturan keterbukaan informasi publik di mana pemerintah memang harus menyampaikan informasi-informasi kegiatan mereka, kemudian juga program-program yang dimiliki. Karena kadang kan ada program misalnya program dari satu kementerian untuk satu desa, programnya untuk pemberdayaan perempuannya, ternyata si kementerian lainnya juga punya nih untuk perempuannya tapi dalam bidang pertanian. Ada lagi nih dari Kemenaker, pelajaran yang untuk wanita juga tapi menyulamnya misalnya. Jadi sebenarnya semuanya tuh inline, tapi kita tuh punya fokusnya masing-masing nih. Yang ini di apa, yang ini di apa gitu. Jadi lebih terbuka informasinya. Iya, lebih terbuka. Jadi ketika ada dan sekarang tuh masyarakat lebih cepat kan. Ketika ada sesuatu yang terjadi, laporan misalkan. Kayak laporan jalan rusak nih, tag aja langsung ininya. Bener banget ya itu. kan. Kalau sekarang langsung dilaporin dan langsung datang juga orangnya. Dan bersyukurnya adalah banyak pemimpin yang memang aktif di sosial media juga. Itu. Gubernur kita salah satunya. Betul. Gubernur di beberapa tempat lainnya juga gitu. Dan itu keterbukaan informasi yang memang wajib, termasuk di kantornya sendiri. Oke, Niken, yang mau aku tanyain tuh, kalau dulu kan Niken dari mulai penyiar, MC segala macam kan dunia komunikasi nih. Betul. Nah, kalau buat temen-temen nih, kira-kira atau pendapat Niken nih, gimana sih yang dia itu kerjaannya atau bahkan sama kuliahnya jurusannya itu beda? Kayak contoh nih, kalau misalnya aku dulu di IT kan, sistem informasi, pernah juga masuk ke dunia manufaktur. Memang sih di situ aku bisa kerja dengan baik, cuman passionnya nggak dapat nih, gitu. Nah kalau dari sudut pandang Niken yang mungkin aku nggak tahu juga pernah kerja di mana lagi, karena yang aku lihat sih dia Niken itu sama semuanya tentang komunikasi. Nah, menurut Niken gimana? Sebenarnya aku pernah ngalamin nih kantor. Pernah juga? Iya, karena kantor pertama aku di Cirebon itu sebenarnya kantor internet. Kantor internet? Yes. Oke. Jadi aku nggak selalu di ranah komunikasi, cuman kebetulan side hustle-nya adalah nge-MC lagi, siaran lagi, kebetulan alhamdulillahnya. Terus sebenarnya aku rasa tergantung sudut pandang kamu nih. Kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya I'm fine karena money-nya oke nih, gitu kan ya. Money can buy anything. Not really sih sebenarnya ya. Terus kamu kayak berjuang, oke deh kayaknya nggak apa-apa dikerjain aja. Atau biasanya orang tuh punya ininya deh, punya pandangannya sendiri-sendiri, mendingan kerja sesuai passion atau kerja karena orientasinya money. Iya benar. Kalau waktu Niken gimana waktu di Cirebon itu? Kan dia walaupun saya asalnya lebih ke hobi, sama dengan hobi juga kan. Nah, waktu kerjanya di situ gimana tuh? Maksudnya waktu yang dirasakan segala macam. Waktu itu sih yang aku ambil adalah ini adalah tantangan baru karena aku baru keluar dari ranah nyamannya. Jadi keluar kota untuk pertama kalinya kerja yang kayak ngekos. Itu menikmati sekali loh. Ngekos, kemudian pengembangan diri lah yang dilihatnya. Pada saat itu poin utamanya adalah Niken mau berkembang. Niken dan emang anaknya pada saat itu masih ambi ya. Jadi oke, achievementnya harus bagus, dan akhirnya nyampe ke achievement itu gitu ceritanya. Jadi waktu maksudnya ngerasa nggak sih ada beban waktu kerja, atau misalnya karena mungkin ini pertama ya jadi ya jalanin aja gitu atau gimana? Justru aku lebih ngerasa beban ketika aku kerja di TV loh. Kenapa? Bukannya waktu itu aku jadi AE di TV-nya, tapi kalau aku jadi AE pada saat itu mungkin karena basicnya adalah jiwanya bukan jiwa buat jualan, Pak. Jiwanya, jadi lucunya adalah ketika aku misalnya ketemu sama satu anak agensi yang dia megang produk baru nih, kan gue mau launching program Ina Anu misalnya. Dia cerita, kemudian aku ini dong menawarkan, udah ngiklan di TV gue aja, segini gue kasih rate oke deh, dan terus akhirnya ngobrol lama-lama, cerita soal hobi apa segala macam, berkembang lah obrolannya. Yang terjadi adalah ini kan bersahabat sama orang tersebut, dan akhirnya kita tuh bukan si kerjaannya yang ini, bukan goal di bidang kerjaannya, tapi di bidang si pertemanannya. Kemudian side hustle yang lain yang akhirnya berkembang, kan VO ini dong gitu. Jadi akhirnya jualan mungkin jualan ke diri pribadi akhirnya. Jadi tuh ngerasa bersalah banget ketika akhirnya bekerja memang tidak sesuai passion tuh, ada rasa gak nyaman tuh, ngerti banget sih perasaan itu. Oke, kalau ngomongin passion nih, kadang-kadang orang tuh nggak tahu passion gue apa sih gitu. Nah, waktu Niken tahu passion Niken adalah komunikator atau yang biasa ngobrol, itu di mana sih? Atau apakah menggali ataukah tiba-tiba nemu nih gitu? Oh, tiba-tiba kayaknya gue suka ngomong nih gitu. Sebenarnya itu berproses.
nggak langsung serta merta tahu nih kayaknya oke, nggak juga sih. Salah satunya dari teman biasanya kalau ada yang ngomongin kan kalau nggak dari kamu ngomong kayak seru, cerita lagi gitu, okay. kayak gitu jadi kayak rumpi banget ya guys. Jadi awalnya belum tahu tuh belum tahu. Jadi aku tuh senang storytelling. Terus kayak misalnya di zaman SMA tuh punya sesuatu yang lucu buat diceritain, tuh aku ceritain. Dan orang tuh bisa kayak yang sini kan Gresik gitu. Dan itu tuh mungkin kamu bisa aware salah satunya dengan tanggapan orang terhadap diri kamu. Menurut orang kamu tuh baik di bidang apa? Misalnya ada orang yang baik di bidang nyetrika nih kayaknya. Gak semua orang suka nyetrika loh. Iya bener sih. Terus kamu akan terpikir untuk aku buka tempat laundry. Akhirnya tempat laundrynya di-franchise-kan. Ada di mana-mana, bisa jadi. Who knows itu. Ternyata nyetrika juga ada tekniknya. Karena temanku ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Bisnisnya gara-gara nyetrika, guys. Sekarang tempat laundrynya banyak. Di mana-mana. Banyak banget, kayak di berbagai kota gitu loh. Dan itu kayak pernah cerita kayak bahan kayak gini tuh harusnya dibalik nyetrikanya kan, apa kayak gitu ngajarin aku. Saking tahu detailnya ya. Saking tahu detailnya. Ini kalau kau tau kan sudut setrika suka ada yang segitiga gitu kan. Ini tuh setrikanya di sebelah sini, itu kan kayak gitu. Dan dia tuh akhirnya training. Iya, itu tuh kepake loh sudut yang kayak gitu kan. Suka ada sudut di ujung kiri. Sebenarnya ilmu-ilmu yang kayak gitu yang kita nggak pelajarin di sekolah, tapi lingkungan sekitar kita tahu, kamu tuh jagonya di situ deh. Itu bisa jadi pengembangan diri. Oh mungkin aku bagusnya di sini. Dan temen aku tuh alhamdulillah dia ngebaca itu. Oh kayaknya gue passionate ya di bidang nyetrika. Akhirnya dibuka laundry gitu. Kalau nikah itu kapan? Maksudnya memang sih dari dulu memang udah mengetahui. Kayaknya gue suka diminta teman buat cerita. Nah ketika men-state bahwa inilah passion gue gitu, itu kapan sih? Mungkin kuliah kali ya. Oh udah kuliah. Ketika itu sudah menjadi orientasi uang teman-teman. Jadi ada satu quotes, betul, ada satu quotes yang bagus, aku lupa dari siapa, tapi dia bilang don't let them have you for free. Iya kan? Jadi kamu punya kemampuan, tapi jangan sampai orang tuh cuma dapat gratisan aja dari kemampuan ini gitu. By the way, ngomongin gratis, pernah nggak diminta gratisan? Sering nggak ya? Wow. Dan itu balik lagi ke orientasinya apa sih, maksudnya hubungannya apa atau kita bisa lihat dari kerjaan yang mananya. Kita bayar kamu sama promo produk misalnya, kamu akan kita endorse sekian puluh tahun. Tergantung juga ya. Iya, ada kesepakatan apa kamu dibelikan. Karena yang miris itu memang aku rasain juga nih, apalagi sempat juga jadi fotografer, videografer kan. Kawinan ya? Kawinan, terus juga photoshoot kayak gitu. Karena teman-teman kadang-kadang minta harga temen gitu. Jadi ya itu memang pertama kadang juga kita ngeliat dulu siapa yang minta. Cuman kadang-kadang yang minta juga nggak terlalu mengerti gitu. Kapan harus membayar seseorang dengan proper dan kapan enggak gitu. Yang mirisnya ya kadang-kadang harga temen dong berapa gitu. Padahal kan kalau misalnya kan buat wedding segala macam kan butuh nyewa alat dan itu ada price-nya kan. Betul. Kayak gitu. Apalagi juga kayak fotoin dong. Cuma dibayar makan misalnya kayak gitu kan. Mungkin awal-awal sih mungkin karena butuh portofolio. Tapi kesini-kesini kayaknya enggak deh gitu. Iya. Pokoknya jika kamu memang bagus di bidangnya, jangan biarkan orang itu memiliki karya kamu atau apa yang kamu usahakan itu dengan gratis. Kurang lebih kayak gitu deh quotes-nya, bisa dicari di internet. Tapi kalau misalnya bicara soal yang namanya harga teman, bagusnya itu kita hidup di dunia sosial media ya sekarang ya, yang memudahkan kita untuk ketika kita buka forum diskusi tentang ini, tentang harga teman ini udah banyak yang banget yang reply. Justru kalau misalnya lo teman yang baik, lo akan mengetahui kualitas standar temannya. Gitu. Itu akan dihargai dengan harga yang lebih. Justru karena teman harus menghargai lebih. Gitu loh, kalau kata aku ya. Aku juga kalau sekarang ya ketemu temen yang punya usaha kadang-kadang gitu. Misalnya dia mau gue kasih murah nih. Kalau misalnya akunya mampu bayar ya aku bilang janganlah. Kalau harga temen saya appreciate kamu untuk karyanya, untuk barangnya, apanya. Jadi kita support temen dari situ gitu. Harga temen adalah harga yang harusnya lebih mahal. Gitu karena dia support UMKM. Support UMKM. Iya. Itu benar sih. Dan kebetulan yang tema-tema kayak gitu udah banyak banget yang bahas kan. Kalau sekarang ya. Iya, betul kan kita di sosial media. Aku rasa sih pemikiran banyak orang, terutama anak muda yang pasti buka sosmed itu udah mulai terpengaruh nih. Oh iya ya, ternyata kalau misalkan kayak kemarin Lebaran nih, belinya ke teman aja dengan harganya dia, nggak pernah minta diskon. Kayak gitu kan kemarin hampers banyak banget dan biasanya ada temennya yang jualan atau apa tuh.
disupport aja gitu dan nggak minta harga teman, itu justru adalah cara kamu berteman dengan baik. Bener, support juga dari situ ya, bukan karena gue support tapi kasih diskon dong. Itu sama dengan tidak terlalu mensupport sih itu. Dan akhirnya kayak banyak yang nyinggung juga nggak sih, kayak beberapa waktu lalu tuh di Twitter ada satu selebgram atau apa, justru dia minta disupport, minta endorse ke orang dan bilang kan saya artis. Followersnya segini, ya kan, kan itu happening banget ya. Kok nggak kasih gratisan sih? Nggak kayak gitu cara sistem kerjanya dunia banyak ini banget. Butuh. Jokesnya sekarang-kadang kayak gitu ya. Gue kan selebgram, gue kan seleb talk. Tapi kalau tanpa etika, tanpa etik itu juga sayang banget. Akhirnya justru mematikan si karirnya dia sendiri. Karena apa? Karena semua orang bebas untuk berkomentar loh. Jadi kalau orang tua aku pernah bilang, salah satu yang harus dijaga itu adalah nama baik dong ya. Jadi pekerjaan yang baik adalah ketika kamu bisa bekerja dengan menjaga nama baik kamu. Tepuk tangan dong semuanya. Salam super ayah ibu nonton aku. Gitu. Iya benar banget. Jadi memang kita harus saling support ke teman ya, apapun usahanya. Jadi jangan kasih harga murah lah, kasihan ya gitu. Jangan-jangan takutnya kan kita udah minta harga teman dimurahin, tapi si teman yang ngasih harga kita tuh ngomongin kita di sosmed. Itu nama harga diri Anda akan jatuh. Enggak sih kalau kayak gitu. Iya, karena itu terjadi kan sama orang yang punya si toko itu. Akhirnya dia upload nih si artis ini nih yang minta. Akhirnya yang tercoreng namanya siapa gitu. Dia sendiri. Nama baiknya yang harus dijaga, karena sebenarnya aku pun ngerasa yang akhirnya ngebantu aku tuh adalah kayak silaturahmi kayak gini loh. Atau enggak masih punya teman di mana yang kayak tiba-tiba ngontek, kan bisa bantuin nggak acaranya gini-gini kayak gitu tuh, kita nggak sadar berarti kan kita punya nama baik yang seenggaknya atas baik di mata teman kita itu. Bener banget. Ngomong-ngomong soal dulu Nika kan sempat jadi penyiar nih. Yang kita tahu kan penyiar itu networknya super banyak banget kan, mulai dari institusi, terus yang mau sponsor juga, terus sana sini, tahu owner ini, tahu owner itu. Pengalamannya gimana sih? Soalnya kalau gue sendiri pernah dapat pengalaman, contohnya bantuin video deh di Ardan dulu, karena punya temen, lagi-lagi gara-gara networking gitu, gara-gara relasi, dan akhirnya dibantuin deh gitu. Yuk bantuin gue katanya gitu. Terus ya dengan pembagian segala macam. Nah gimana sih kalau di dunia penyiar atau mungkin juga dunia komunikasi, kan biasanya ngomongin komunikasi ngomongin relasi juga dong, gitu. Sebenarnya kalau bener sih, kita tuh kadang nggak tahu ya, ternyata si ini tuh temenan sama si ini, si ini temenan sama si ini, atau ntar di sekian puluh tahun lagi kita ketemu lagi sama orangnya tapi dia udah jadi sesuatu. Itu dia pentingnya banget ngejaga hubungan baik atau ngejaga relasi itu penting banget. Sama kayak tadi aku bilang ngejaga nama baik itu penting banget, sama kayak ngejaga relasi silaturahmi. Karena ada yang bilang ini deh, dunia itu sempit banget karena ketemu lagi ini, ini kok di sini gitu. Kalau ngomongin dunia sempit, yang paling lucu adalah di kawinan. Nih, kalau ngomongin kawinan ya, pernah gak sih datang ke kawinan, tiba-tiba ketemu sama teman kamu dari yang kayak potongannya tuh entah dari mana itu gitu pernah kan. Banget sih, pernah Pasti banget. pernah banget. Sering. Nah, aku tuh datang ke kawinannya senior aku di kantor, di PNS ini ya. Datanglah anaknya yang nikah. Aku gak kenal sama anaknya, aku kenal bapaknya. Temenku datang pas nyampe sana, dan dia udah parkir, keluar parkiran, tiba-tiba nikah, ada yang panggil, sosret, noleh, terus dia bilang, teman aku dari zaman SD guys. It's been a long time ago, kayak terus pernah kenal dari mana gitu. Dia kenal dari mana? Aku nggak kenal sama dia, aku kenal bapaknya. Bisa kayak gitu. Kita tuh nggak tahu kan kayak dunia bekerja ini kayak apa, dan akhirnya bisa ngebawa kemana juga dari relasi sih. Tapi kalau ngomongin relasi dan komunikasi, apakah itu tuh cuman penting di dunia pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi, atau sebenarnya pekerjaan-pekerjaan lain tuh sebenarnya membutuhkan itu sih? Sebenarnya karena kita ada di zaman yang semuanya bisa dikolaborasikan, kita hidup di zaman yang kolaborasi kayak gini ya, itu tuh penting banget. Penting banget ya. Penting banget, kita nggak pernah tahu kayak bidang one day kita butuh orang jasa servis komputer misalkan. Teman kita siapa guys? Oh ternyata si ini yang anak IT nih, punya teman lagi, punya kantor ini. Kan itu kan sebenarnya relasi, kita nggak kenal sama yang ini, tapi kenalnya dari ini ya kan, bisa kayak gitu kan. Cuman ada yang lucu nih, ada jokesnya ya. Jadi kadang-kadang anak-anak IT itu dihubungkan dengan semua bisa tentang komputer ya, padahal enggak ya, padahal bilangnya kadang-kadang suka lucu gini, Pak tolong dong benerin printer. Gue nggak pernah pegang printer, nggak pernah ngopek-ngopek printer. Kalau IT katanya, ya IT juga IT, cuman kan nggak semua. Harus kayak gitu sih jokesnya. Itu jokesnya, iya benar, ada juga di Twitter. Betul sekali. Iya, jadi sebenarnya penting juga ya. Penting banget untuk kehidupan.
untuk kehidupan sih sebenarnya, nggak cuma untuk dunia kerjaan, untuk hidup juga. Kadang kita nggak tahu, kadang kayak kemarin-kemarin mungkin banyak banget yang ada keluarganya kena COVID atau apa, butuh transfusi darah. Iya betul. Ketika kita cuma sharing itu aja, itu kan udah nolong ya. Ternyata yang nyangkutnya adalah teman Temannya kita, dari teman teman-temannya. ternyata oh iya nih yang lalu kenal nih. Itu aja the power of social media dan the power of komunikasi kan sebenarnya, silaturahmi. Tapi iya sih, kepake banget dulu waktu di Bandung tuh. Di Bandung kan. Sekarang Bapak ada di mana ya? Sekarang di Bandung, cuman dulu sempat kerja di Jakarta, di Cilegon kan. Oke. Oh, yang di perusahaan Korea itu Iya, ya. Terus waktu di Bandung itu gampang banget kan, karena udah banyak yang kenal, tahu komunitas ini itu segala macam. Ketika butuh apa tuh udah lewat HP gitu. Ya tinggal gue butuh misalnya ada rumah sakit nih, misalnya anggota keluarga yang ke rumah sakit terus dokter gigi nih, siapa temen yang punya nih gitu. Oh ada sih ini dokter gigi kayak kemarin kan, langsung kontak temen. Terus butuh juga untuk acara misalnya tentang gue butuh tenda, siapa yang bisa punya tenda ya. Kalau sebenarnya kalau lewat internet semua bisa kan, cuma ternyata ada temen ini nih, kontak gitu. Nah cuman sayangnya waktu di Bandung tuh kan banyak bebasnya gitu ya, walaupun kerja di Bandung tuh beneran nyaman banget deh, kayak malam masih bisa nongkrong pulang kerja. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin gue doang ya, pas di Jakarta atau di tempat lain tuh kayaknya pulang kerja tuh ya kayaknya udah aja gitu. Karena ada pulang jam berapa waktu di sana? Iya sih, mungkin malam juga kali ya. Jam berapa? Coba teman-teman aku yang di Jakarta, kalian pulang jam berapa? Cuma di Bandung sore udah pulang kan? Iya itu dia, makanya di Jakarta tuh kayaknya bukannya nambah gitu. Ya mungkin nambah lingkungan yang deket aja gitu, teman-teman tuh. Cuman kayaknya berkurang deh. Jadi pas di Jakarta butuh seseorang. Aduh, siapa ya di Jakarta ya? Oh iya. Bukan seorang itu. Maksudnya butuh seseorang network gitu. Siapa ya gitu, kayaknya susah banget gitu. Dan emang penting banget sih untuk masalah relasi dan komunikasi itu. Kalau yang baru lulus kuliah segala macam emang harus kembangin terus ya. Benar, setuju. Gitu. Nah sekarang nih Niken udah masuk ke dunia PNS, udah kerja, berbagai pengalaman ya sebelumnya. Nah di PNS sendiri pengen tahu nih, bisa nggak sih ngembangin diri selain dari pekerjaannya? Misalnya Niken kan sekarang di humas, bisa bikin misalnya contoh informasi ke orang lain berupa video dan macam-macamnya. Dan di luar itu masih bisa nggak sih? Alhamdulillah masih Pak. Masih, oke. Alhamdulillah banget. Jadi sejauh ini aku masih nge-WO, kadang MC. Tapi MC tuh memang bukan dua hal ini bukan kerjaan yang kayak wajib banget gitu, kayak tiap weekend diambil. Jadi lebih kayak ngambilnya pun karena aku kenal, biasanya kalau MC ya, aku kenal sama kliennya atau enggak emang. Jadi bukan kayak acaranya kakak butuh MC kakak, enggak kayak gitu. Kalau sekarang lebih ke sedapatnya. Lebih gitu sedapatnya, enggak kayak ambi untuk dipostingin buat. Mungkin yang lainnya lebih kayak VO juga masih. Terakhir nge-VO-in company profile beberapa. Masih masuk, alhamdulillahnya. Masih senang ya? banget. Oke, jadi bisa banget jadi PNS. Jadi selama kita sebenarnya kalau kata aku sih di kamu kerja dimanapun, kalau misalnya kamu time manajemennya baik, itu kamu bisa ngelakuin money hustle dari sisi yang lain gitu loh. Ya berarti mungkin time manajemennya ya. Betul, pertama time management. Mau kerja dimanapun sih kalau kata aku. Karena ada beberapa temanku yang tetap kerja di kantor swasta, tapi dia malamnya bikin kue. Gitu. Iya, atau enggak ya, tapi terserah ya kalau Anda tidak capek dan nah itu sih. Iya, time management kan berarti karena harus mengukur diri juga kan, time management. Kamu sejauh apa? Terus fokus kerjaan, tetap profesional di bidangnya gitu kan. Jangan sampai karena kamu pengen ngerambah semuanya, jadi kayak ada satu hal, dua hal yang harus dikorbanin, termasuk kesehatan gitu. Oke. Itu kan. Nah kalau pertanyaan dibalik nih, untuk masuk anggaplah humas lah ya, humas atau PR, kalau kita nggak punya skill komunikasi itu gimana? Ada pelatihannya. Ada tetap bisa sebenarnya. Tetap bisa guys, as long as kamu mau gitu loh. Iya, selama kamu mau. Belajar tuh bisa dari mana aja. Internet tuh banyak banget yang bikin podcast tentang bagaimana menjadi pembicara yang baik. Ada banyak banget. Bagaimana mendesain gitu ya, poster misalkan, ada banget. Bagaimana menggunakan Canva misalkan yang gratisan ya kan. Itu ada banyak banget. Viralnya kayaknya tahun 2020 deh, semenjak corona. Orang pada pakai sosial media butuh Canva deh kayaknya. Iya bener. Aku juga pakai itu. Gratisan. Terima kasih Canva. Terus
kayak banyak banget hal yang akhirnya bisa dipelajarin, termasuk di bidang komunikasi juga. Dan dari kalau misalnya di humas pemerintahan itu kita reguler ada pelatihan, dan itu diwajibkan karena ada angka kreditnya. Jadi PNS itu harus punya target kerja. Jadi ada target dalam 1 tahun, misalnya targetnya itu sekian angka kredit yang harus dicapai. Kalau misalnya nggak nyampe nih, itu bisa bahaya ke jenjang karir berikutnya. Bisa nggak naik pangkat gitu loh. Bisa nantinya bisa nggak sih dikeluarin? Kalau dikeluarin mungkin tuh enggak ya, kena hukuman palingnya. Iya, mungkin bisa aja kalau misalnya dia udah mau nggak nyampe ini, dia kena narkoba itu bisa dikeluarin. Itu bermasalah sih. Atau enggak dia korupsi udah okay. itu udah karirnya tamat. Atau dia ternyata melakukan tindak kriminal lainnya, pembunuhan misalnya. Ngeri banget ya. Iya. Atau enggak dia ternyata menjual nama bangsa kita ke negara lain. Jadi jual data kita misalnya, itu 2 juta penduduk Indonesia. Ternyata yang ngelakuinnya PNS misalnya, yang jualnya itu bisa diiniin. Ya pasti keluarin itu mah. Oke, mungkin sejauh yang mau tahu ya. Ya, oke. Tapi ada sidangnya lagi kok, nggak semudah itu. Ada proses lah ya. Ada prosesnya. Nah sekarang kalau misalnya aku minta saran nih ke Niken, karena Niken mungkin disebut expert enggak ya, mungkin lebih ke berpengalaman mungkin ya di bidang komunikasi. Dikit banget beneran. Seenggaknya udah nyobain ini itu di dunia komunikasi. Nah buat teman-teman nih yang belum masuk ke ranah itu tapi pengen contoh kayak misalnya aku pengen jadi MC, aku pengen jadi penyiar, aku pengen jadi reporter. Tipsnya apa sih? Tipsnya adalah mulai dulu aja dengan kasih tahu, karena balik lagi kita hidup di sosial media, banyak banget talent yang baru ketahuan ketika ada sosial media. Perkenalkan diri kamu seperti kamu ingin dikenal seperti apa. Oke, karena beda nih, karena sosial media kadang-kadang ada di dunia yang ekstrovert dan introvertnya kan. Yang cuman konten aja mungkin lebih ke introvert dia, atau yang ekstrovert mungkin dia lebih diri dia yang dikeluarin gitu. Kalau saran aku sih, kalau misalnya kamu pengen terjun ke dunia komunikasikanlah diri kamu sebaik mungkin. Aku tuh pengennya jadi MC nih. Bisa dikasih lihat, karena sekarang tuh Instagram itu kayak katalog kakak, kayak portofolio bener. Kita bisa tahu seseorang memang pekerjaannya di bidang fotografi ketika kita lihat di Instagramnya bagus kok fotonya, ternyata dia colong gitu ya. Jadi kan kejadian nih, ada fotografer mana yang ternyata dia tuh ngambil foto orang lain. Itu ketahuannya dari mana? Dari sosial media juga. Ada orang-orang yang merasa tertipu pada saat itu kan. Tapi itu caranya dia untuk mendapatkan pendapatan misalnya. Tapi jangan ditiru ya. Cuman cara yang ingin aku sampaikan adalah karena ini di ranah komunikasi, ranah komunikasi juga sosial media, ini ada kesempatan buat teman-teman buat ngasih tahu sebenarnya kamu bagus di bidang apa. Ada teman-temanku yang ternyata dia tuh bikin puisi kecil-kecil gitu loh. Di notes gitu di notes terus kayak di publish, akhirnya jadi dia akhirnya akunnya dia isinya itu semua. Jadi dia bikin akun baru untuk yang dianya sendiri, ada foto. Ada yang ternyata dia senang banget nyobain lipstick, kemudian akhirnya sekarang jadi beauty vlogger. Karena emang harus diekspresikan dan diliatin ke orang kan ya. Kalau enggak orang nggak akan tahu kamu bisanya apa gitu. Ada yang paling utama adalah memberitahu orang lain, mengkomunikasikan ke orang lain bahwa diri kamu punya potensi apa saja. Setelah dari situ kan orang bisa menilai, ini orang ini bisa berkembang lebih jauh lagi nih. Terus siapa tahu kesempatan kerja juga datang dari itu. Gak sedikit kan, ayo dapat kerja dari sosial media dari berapa banyak banget sih. Jadi ini Instagram aku juga kadang-kadang ngelihat tolong fotoin dong, tolong bikin video dong gitu. Kemarin juga alhamdulillah dapat dari Unpad juga kayak gitu segala macam. Dia ngelihatnya dari YouTube. Butuh VO kakak? Butuh, nanti kita kontak-kontakan aja. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya adalah cara jualannya kita sekarang ada di sosial media. Sebenarnya Instagram aku nggak rapi loh kak. Karena mungkin lebih tahu portonya sih. Niken tuh dulu gini, dulu gitu. Dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, biasanya kayak gitu. Karena dulu memang organik banget kan. Kalau zaman dulu tuh waktu sosial media belum terlalu rame, organik banget. Walaupun udah ada Facebook segala macam, tapi yang mulai muncul itu ketika Instagram, benar nggak sih? Iya, benar. Instagram itu menjadi porto banget gitu. Portofolio banget. Kayak swipe left zaman gitu. Iya, makanya jadi itu dari Instagram atau dari YouTube segala itu udah jadi portofolio. Karena banyak juga sekarang kayak contoh deh kayak Vicky Naki, tau kan? Tahu. Itu kan dari cuman bikin video biasa. Iya. Ome TV, dia komunikasi dengan bahasa, dia juga nggak terlalu banyak
tahu sampai dalam, kadang cuma bahasa-bahasa ini, tapi kan akhirnya dipanggil sana, panggil sini, dari Betul, apa? betul, betul. Karena Instagram dan YouTube-nya jadi portofolio dia gitu. Betul. Jadi mungkin sampai sini aja info-info tentang, sebenarnya bukan info sih, lebih sharing ya kita ya. Sharing tentang dunia komunikasi itu seperti apa. Mungkin lebih banyak lagi topik-topiknya tentang komunikasi, yakin banyak banget. Tapi aku ngambil perspektif dari ceritanya perjalanan hidup Niken. Iya. Gitu. Dan Terima kasih. ya, kedepannya nih terakhir, mau apa lagi yang dikejar di dunia komunikasi? Apa cukup jadi PNS sampai nanti, atau pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Sebenarnya endgame aku pengen banget ngajar loh. Ngajar apa? Ngajar aja punya Apapun. sekolah gitu. Ngajar apapun. Iya, ngajar kehidupan. Dunia kehidupan. Endgame-nya ya, pengen Oke. banget one day punya sekolahan, kayak sekolah alam, punya kurikulum yang Oke. main gitu. Itu endgame-nya sih, pengennya one day, amin. Mungkin dari video ini juga ada yang kayaknya butuh Niken nih. Kayaknya kita bikin join partner aja, jadi aku Kayaknya. punya lahan nih. Jadi sebenarnya pengen banget Iya. ngajar apa ya, menyenangkan ketika akhirnya ilmu yang masih sedikit ini bisa berguna apalagi buat anak-anak gitu. Kita bisa membantu dalam proses pengembangan bangsa juga ternyata. Lebih suka anak-anak umur berapa biasanya Niken? Eh, Kan kalau umur 17 juga masih anak-anak Iya, dong. sebenarnya berapa juga gue seneng sih. Serius? Selama sih, iya. Yang penting di bawah umurnya. Anak-anak ya, ternyata ini anak bapak ibunya ya. Anak-anak juga ya, bener. Anak-anak juga. Ya pengennya bisa punya sekolah, mungkin ya bisa bertahap kali, dari SD dulu, SMP dulu, Oke. SMA mungkin nanti. Pengen banget sih one day kesana. Oke, siapa tahu yang butuh guru ada Niken nih. Atau enggak kita mungkin nggak harus jadi gurunya, tapi di manajemen atau enggak kita ngobrolin sharing tentang ya bisnis partnernya kayak apa. Oke. Karena ternyata pendidikan juga adalah sebuah bisnis kan, banyak banget yang kayak gitu. Tapi kita lihatnya dari sisi ininya dulu, membangun karakter bangsa. Gila banget. Luar Ini biasa. mulia banget ya Ya tujuannya. Allah, amin ya Allah. Oke Niken, terima kasih udah datang di podcast Bandung Review. Mudah-mudahan infonya bermanfaat dan kita bawainya dengan santai aja, nggak perlu terlalu gimana-gimana ya. Mungkin bisa diambil pelajarannya yang baik-baiknya. Terima kasih buat nonton podcast ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.